Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Muncul Misteri. Gimana teman kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman misteri, kali ini saya akan membahas 5 kisah arwah korban yang menguak identitas pembunuhnya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel saya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk teman-teman, naikkan volumenya dan simak videonya. Teman misteri, ilmu forensik menguak kebenaran dalam kasus kriminal, terutama pembunuhan. Tetes keringat, folikel rambut, bercak darah, DNA, atau ping pesan pendek SMS dari menara BTS terdekat bisa jadi petunjuk. Meski teknologi sudah canggih seperti zaman sekarang, masih banyak kasus pembunuhan yang belum terkuak, menjadi misteri yang tak kunjung terjawab. Contohnya pembunuhan ibu dan anak di Subang yang saat ini belum terungkap siapa pembunuhnya. Namun, seberapapun jelinya seorang pembunuh melenyapkan bukti-bukti, mempersiapkan plot kejahatan, menurut mereka sempurna. Mungkin ada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu campur tangan takdir, termasuk yang datang dari dunia lain. Ini kasus nyata. Sejumlah korban pembunuhan konon datang lewat mimpi, bisikan, atau meninggalkan tanda yang menguak identitas penjahat yang merenggut nyawa mereka. Pesan-pesan yang diterima biasanya oleh orang terdekat akhirnya menjadi petunjuk bagi polisi yang sudah terlanjur mumet karena tak kunjung mengurai benang ruwet kasus pembunuhan yang ditangani. Berikut teman misteri 5 kasus pembunuhan yang akhirnya terkuak karena diyakini ada campur tangan dari dunia lain, seperti dikutip sebagian dari situs The Rich. Yang pertama, pembunuhan 3 bersaudara di Malaysia. Misteri menyelubungi kasus pembunuhan 3 bersaudara dari kampung Alor Semela, Alor Setar yang terjadi 29 November 2012. Polisi tak kunjung menemukan titik terang. Semua petunjuk sudah disisir, sejumlah orang pun diperiksa, namun tak ada yang bisa dijadikan tersangka. Kasus nyaris buntu. Namun belakangan misteri itu terkuak. Polisi menahan 2 pemuda berusia 19 tahun asal Kampung Gelam yang jaraknya kurang dari 2 km dari rumah para korban. Kedua tersangka awalnya bebas dari kecurigaan. Mereka hadir dalam pemakaman 3 korban, bahkan menawarkan bantuan untuk menemukan para pembunuh. Apa yang menguak para tersangka yang diduga pembunuh 3 korban Nur Syafikah Nadia, Rusdi, Nur Izzati Husna, dan Putri Nurul Akmal. Salah satunya mirip cerita film Taylor Swift Supernatural dari mimpi. Selasa malam lalu, ayah 3 korban yang dirundung duka, Rusdi Rani, 39 tahun, bermimpi aneh. Putrinya yang tertua muncul di hadapannya. Dalam mimpinya itu, sang anak mengatakan kepadanya untuk memberitahu polisi agar mencari seorang bernama Ehsan. Rusdi menyampaikan mimpi itu pada istrinya, Siti Aisyah Arifin, 40 tahun, yang mengatakan nama itu bisa jadi adalah petunjuk. Lalu pasangan tersebut melapor pada polisi. Ajaibnya, nama panggilan salah satu tersangka adalah Ehsan, sesuai petunjuk mimpi. Hasil penyelidikan menyebut pada malam ketika korban hilang, mereka menerima ajakan berkeliling dari 2 tersangka. Itu mengapa ketika korban meninggalkan motor milik ayah mereka di pemberhentian bus di depan SK Kampung Gelam. Sumber kepolisian menyebut Nur Syafikah yang membaca motor tersangka utama, sementara 2 adiknya membaca motor tersangka kedua. Mereka dibawa ke sebuah rumah kosong. Tersangka utama mencoba memperkosa Nur Syafikah.
sementara partner jahatnya diminta mengawasi dua adik korban. Karena gagal memperkosa, para tersangka membawa 3 korban ke sawah terlantar di Alor Senibong, di mana tersangka utama diyakini membunuh Nur Safika. Sementara 2 tersangka membawa 2 adik korban ke saluran irigasi dekat padang petani yang jauhnya sekitar 2,5 meter, ungkap sumber. Tersangka utama lalu mendorong Nur Izati dan Putri Nurul yang kemudian tenggelam. Jasad nyaris telanjang Nur Safika ditemukan seorang berjalan kaki seesok harinya. Sementara jenazah 2 adiknya yang berpakaian lengkap ditemukan mengambang, terpisah 100 meter satu sama lain di kanal irigasi 24 jam kemudian. 2. Hantu korban menunjuk lokasi pembunuhan. Pada tahun 1826, warga City Council Australia menyadari seorang petani bernama Fred Fisher sudah lama tak terlihat. Ia bak hilang di telan bumi. Suatu hari, salah satu tetangga sekaligus teman korban, Georgi Worrall, mengaku ingat Fred Fisher telah meninggalkan kota, tak bakal kembali, dan meninggalkan tanah pertanian serta aset untuk dirinya. Mencurigakan? Memang, tapi warga tak punya bukti. 4 bulan kemudian, seorang pemuda lokal, John Farley, mengaku melihat penampakan hantu Fred Fisher menuju ke sebuah lahan, lalu menghilang. Penduduk yang curiga lalu menggali lahan tersebut dan menemukan jasad korban. George Worrall akhirnya mengakui perbuatannya dan dihukum gantung. Peristiwa tersebut selalu dikenang warga. Chap All Australia mengadakan Festival of Risk Ghost tiap November untuk memperingatinya. Hantu Fred Fisher jadi memedi paling terkenal di negeri kanguru. Yang ketiga, arwah pengantin baru. Elva Zona Hester mengira ia menemukan cinta sejati dalam wujud kekasihnya. Namun, cinta membutakannya. Perempuan karir itu menikahi kekasihnya yang pengangguran. Meski tak direstui sang ibu, Mary Jane Hester, awalnya kehidupan pengantin baru itu berjalan baik. Hingga suatu hari pada 1897, Zona ditemukan tewas di rumahnya. Upacara pemakaman berjalan tak biasa. Edward memakai syal besar di sajad istrinya. Lelaki itu menghalangi siapapun yang mendekati peti mati. 4 pekan kemudian, Mary Jane Hester mengaku putrinya datang dalam mimpinya, mengisahkan kekejaman menantunya itu. Korban bahkan dianiaya hingga tulang lehernya patah. Berdasarkan mimpi itu, otopsi dilakukan, ternyata benar. Mendiang tidak meninggal secara wajar. Edward kemudian ditangkap, diadili, dinyatakan bersalah, lalu divonis seumur hidup.